Waktu itu sekitar jam 11 malam, 3 orang warga kampung sedang meronda, melingkari kampung, sekalian ambil jempitan dari rumah ke rumah. Ketiganya heran, kenapa ada mobil berhenti di muka makam. Makam itu ada di ujung kampung, jaraknya sekitar 100 meter dari rumah yang paling dekat. Hal yang tidak biasa, mendekati larut malam ada mobil yang berhenti di sana. Jangankan berhenti, ruas jalan di samping timur kampung itu jarang-jarang dilalui. Ditambah lagi dengan adanya mobil, ruas jalannya pun telah dicor konblok, tetapi banyak bagian-bagian yang telah rusak. Di tempat itu memang diketahui angker. Tempatnya gelap serta sepi, dekat sungai yang dipenuhi pohon bambu serta semak belukar, atau orang Jawa biasa mengatakan singup atau wingit. Persamaan kata tempat yang angker. Aura di tempat itu terasa tidak sama, seperti ada suatu hal yang ganjil. Ketiga peronda itu berpikir sesaat. Lantas mereka pun setuju untuk mendekati mobil warna putih yang masih mulus. Mereka perlahan-lahan memperhatikan kabin mobil. Salah satu dari mereka mengetuk mobil itu. Mereka ingin memastikan kenapa mobil itu berhenti di tempat yang angker itu. Si driver itu membuka pintu dan menjawab pertanyaan dari para peronda itu. Ternyata supir itu sedang menunggu penumpangnya seorang wanita karena penumpangnya itu belum membayar ongkos mobil itu. Jawaban itu membuat masyarakat yang meronda itu bingung. Ketiganya sama-sama saling melihat, saling bertatapan, dan dalam pikiran mereka tidak mungkin ada rumah di sekitar makam. Dan ketiga orang itu memberitahukan bahwa di sekitar muka makam itu tidak ada rumah. Dalam waktu cepat, si sopir itu yang merupakan warga daerah Kalasan, Sleman, baru mengerti bahwa di sekelilingnya tidak ada rumah. Dan dia berhenti di muka makam itu. Dan bukan berhenti di depan rumah seperti yang dirasakan pada awalnya. Tidak berprasangka buruk, benar, layaknya seperti konsumen biasanya. Dia bercakap-cakap dengan penumpang. Driver itu masih ingat di mana ia menjemput konsumen wanita itu. Lantas mengantarkannya sampai di muka pintu makam yang berada di Kecamatan Banguntapan, Bantul. Driver online ini menceritakan dia menerima order konsumen wanita dari alun-alun kidul Yogyakarta karena dia takut terkena suspend dari operator aplikasi ojol tersebut. Awalnya dia sempat merasa ragu untuk mengantarkannya karena memang hari sudah larut malam. Di dalam mobil sepanjang perjalanan, dia dan penumpangnya itu
sama-sama bercakap-cakap, basa-basi, serta diselingi dengan gurauan-gurauan kecil. Walau selanjutnya, driver itu lupa nama wanita yang menurut dia berumur paruh baya. Dan dia merasa wanita itu adalah konsumen biasa. Sampai di muka pintu kuburan juga, driver pun tidak merasakan hal yang aneh. Biaya dari alun-alun kidul sampai titik tempat pintu makam itu adalah 52.000. Tiba di tujuan, penumpang itu mengambil dompet yang berada di tas. Lantas dia membuka dompet serta tidak ada uang di dalamnya. Bahkan dia sempat meminta untuk masuk rumah terlebih dahulu. Driver itu menanti di dalam mobil. Sekitar 5 menit, beberapa peronda hadir mendatanginya. Mujur, mobilnya hanya berhenti di muka pintu makam. Tidaklah sampai masuk ke makam yang penuh dengan batu nisan. Dalam tempat itu, driver merasa sangat aneh. Tetapi bukan hanya driver itu saja yang mengalami hal demikian. Dalam narasi masyarakat di tempat itu, ada seorang tukang mie ayam keliling yang dikerjai dedemit sampai dengan ditakut-takuti. Penampakan lembut wanita sama, dia ingin meminta masuk dulu ke rumah dan mengambil uang. Konon malam itu penjual mie ayam keliling sampai masuk ke makam. Dalam pikiran si penjual mie, dia dipersilahkan masuk ke rumah oleh tuan rumah. Sempat bercakap-cakap lama di sana, sekalian ditemani si wanita yang makan mie ayam yang ditawarkannya. Rupanya tidak ada rasa kenyang. Wanita itu terus nambah sampai bermangkok-mangkok. Tukang mie ayam itu sampai lupa telah berapakah mangkok yang dibuat untuk wanita tersebut. Ia mulai berprasangka buruk. Ia lantas mengerti tidak duduk di bangku, tetapi di atas batu nisan. Si penjual mie ayam itu pun spontan tunggang langgang dan berteriak ke arah kampung yang paling dekat. Beberapa masyarakat keluar rumah, ikut menolong mengeluarkan gerobak mie dari dalam makam. Lain dengan tukang ojek online yang terkena apes. Ia tidak mengerti apapun dan tidak tahu motor yang dikendarainya telah diboncengi oleh dedemit. Tetapi seseorang banyak yang menyaksikannya. Waktu itu, sebut saja namanya Andri, 30 tahun, sedang lewat perlahan melalui ruas jalur Lempuyangan. Saat itu belum malam, kira-kira pukul 9 malam. Ia syok waktu disalip pengemudi ojek online yang diboncengi lelembut. Waktu pergerakan motornya didahului, dedemit itu melihat ke arahnya. Mukanya langsung pucat serta tatapannya kosong, tetapi sempat mengangkat tangan padanya. Andri menghentikan pergerakan motornya. Dekat pasar Lempuyangan seolah tidak yakin apa yang barusan dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia yakin pengemudi ojek berbasiskan aplikasi tidak tahu jika ada hantu semacam kuntilanak duduk di belakangnya. Helm bertuliskan aplikasi ojek online masih tercantel
di samping kanan motornya. Umumnya, jika bawa penumpang, helm pasti digunakan oleh si pembonceng. Andri berpikir bahwa itu adalah Dedemit. Dan seorang lagi bernama Yoga. Ia mendapat konsumen bernama Aisyah naik di salah satu mall di Malioboro dengan titik arah wilayah Meijinglor, Kecamatan Godean, Sleman. Ia mulai membonceng Aisyah kira-kira jam 9 malam sebelum mall tutup. Jarak Malioboro ke Meijinglor cukup jauh. Selama perjalanan seperti biasa, dia bercakap-cakap seperti biasanya. Sampai titik arah, Aisyah turun, lantas membayarnya dengan selembar uang berwarna biru. Ia tidak meminta kembalian sisa ongkosnya itu, dan Yoga terima uangnya serta langsung pamit. Pergi tinggalkan tempat itu, ia merasakan telah pergi jauh dari titik arah. Tetapi kembali pada tempat itu, tempat di mana Aisyah turun. Demikian terus. Ia capek serta hampir putus harapan. Lebih waktu ia mengerti di titik tempat Aisyah turun. Ia masih ingat. Waktu itu Aisyah turun lantas masuk ke satu rumah. Dan nyatanya rumah itu tidak ada. Yoga merinding serta berdoa sedapatnya. Sekalian mengontak rekan sesama ojek online meminta pertolongan. Minimal untuk memandunya supaya bisa keluar dari tempat itu. Yoga dapat keluar dari wilayah Aisyah. Sesampai di perempatan ring roda, Yoga ingin tahu dengan uang yang diberi Aisyah. Uang itu dirogohnya dari saku celana jeans samping kanan. Nyatanya tidak ada uang kertas 50.000. Ada lagi pengalaman driver, sebut saja namanya Rudi, pernah mendapatkan order Aisyah sekitar pukul 11 malam. Aisyah memesan makanan, stik daging panggang yang dipesannya. Secara singkat, Rudi telah memberikan pesanan serta mengantar ke rumah Aisyah. Titik arah ada di muka Pasar Kuncen, tetapi titiknya meleset jauh sekali. Makin dekat titik tempat antar pesan dalam makam Kuncen. Ia sangsi mengantar pesanan itu. Dilema baginya. Jika tidak diantar, khawatir bisa menjadikan nilai buruk dari operator. Uang pun tidak kembali sebab telah memberikan pesanan menggunakan uang pribadi. Kedua masih melakukan komunikasi melalui sarana chatting. Dalam chatnya, Aisyah membujuk meminta pesanannya cepat-cepat diantar ke rumahnya. Si driver minta Aisyah keluar menjumpainya di tepi jalan. Kebimbangan Rudi nyata benarnya. Waktu Rudi minta sharing log di mana Aisyah waktu itu ada, ternyata lokasi itu adalah makam Kuncen Blok 3 yang nisannya rusak. Itu tempatnya. Rudi spontan balik kanan serta meninggalkan kendaraannya secepat kilat. Tunggang langgang tinggalkan tempat itu. Aisyah yang menyebalkan itu pernah dicari beberapa driver ojek online. Mereka berkelompok memburunya di beberapa tempat di mana Aisyah ada, seperti di Meijinglor, pemakaman Kuncen, serta tempat yang lain. Dan akhirnya Aisyah
menjadi incaran para ojek online. Tetapi sampai sekarang mereka tidak pernah bertemu. Aisyah dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Apakah Aisyah itu betul-betul hantu atau cuma orang iseng dengan order fiktifnya? Tetapi beberapa orang mengatakan jika mengincar hantu itu susah, bahkan di tempat angker sekali juga. Tetapi jika tidak sengaja, malah dengan gampangnya mereka mewujudkan diri di muka, di belakang, atau dimanapun.